Ya pemirsa, kembali lagi di Surabayano dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Aryo Seno Bagaskara. Ya, nih Mas Seno. Siap. Ini saya penasaran nih. Ini saya dengar-dengar dulu kan masa-masa sekolahnya dulu Mas Seno ini, waduh luar biasa ya prestasinya, aktivitasnya. Malah ketika saya dengar ada cerita nih, waktu ada guru nerangin, terus nggak sependapat tuh sempet itu ya, ada debat gitu ya. Iya. Pada saat itu ya, itu sebenarnya gimana sih awal ceritanya? Ya sering lah Mbak kalau di sekolah gitu ya. Intinya sebenarnya bukan debat ya, tapi perbedaan sudut pandang melihat. Bukan hanya persoalan pelajaran. Kalau soal persoalan pelajaran saya biasanya malah lebih banyak ya semanut aja itu kan saya belajar. Tapi yang kemudian menjadi perbedaan pendapat kan pada saat pelajaran itu dikontekstualisasi pada saat membincangkan tentang persoalan real gitu di lapangan. Prakteknya ya. Praktek. Nah, di situ kan pasti ada ruang untuk perbedaan pendapat. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru saya berpandangan A, kemudian saya melihat dari sudut pandang yang lain. Itu biasalah di kelas seperti itu. Jadi malah menarik. Artinya ada dinamika di situ kan. Dan teman-teman juga saya ajak untuk lahir di iklim itu. Jadi nggak pasif ya? Pasif. Oke. Karena itu terus kemudian sepertinya sekolah memfasilitasi hobi saya untuk ngeyel itu dengan mengikutkan saya ke lomba debat, lomba debat nasional. Selama bertahun-tahun Jawa Timur nggak pernah dapat juara umum. Akhirnya pada tahun saya, alhamdulillah kok ya bisa, ini saya juara umum dan saya jadi pembicara terbaik pada waktu itu. Padahal saya bukan debater, jadi mungkin karena memang jago ngeyel aja. Jadi Raja ngeyel ya? Raja ngeyel aja. Wah ini gawat nih, pasangannya ini dieyel terus ya. Iya. Pernah nggak sih ada yang bilang, kamu tuh sok menggurui gitu? Sampai sekarang belum pernah, alhamdulillah. Mungkin karena saya ini kan sok serius kalau di wawancara aja Mbak. Kalau sama teman-teman kan biasanya. Berarti ini masih sok serius ya ini ya? Serius. Yang nggak serius gimana loh? Nah ini saya penasaran loh. Macam-macam lah. Saya iya. masih merasakan kok riang-riang sama teman-teman. Masih apa ya, kok dibilang nakal-nakalnya anak muda saat kelas telat atau apa, ya saya ngalami gitu. Saya masih melakukan itu semua sama teman-teman, masih tetap mengalami fun-funnya masa remaja ya tetap. Jadi dibilang apa nggak menghilangkan masa muda, saya kira tidak. Tapi memang ada tempatnya di mana harus berperan sebagai A, berperan sebagai B. Itu aja yang saya berusaha untuk sadar. Porsinya ya. Porsinya. Iya, diatur ya. Betul. Wah, ini luar biasa ini. Boleh minum saya boleh juga. saya dari tadi minum terus. Gitu ya. Gitulah Mbak ya, memang namanya rada haus ini kelihatan. Iya. Nggak apa-apa. Santai aja Mas Seno. Siap. Mas Seno, ini saya dengar Mas Seno tuh hobi banget baca ya. Betul ya? Wah, ini saya juga dengar-dengar bacanya tuh berat-berat gitu loh. Ini kalau untuk ukuran saya nih, ya, dulu waktu zaman saya masih muda gitu, masih seusia Mas Seno gitu, kayaknya bacaan saya nggak gitu deh, gitu. Nah ini saya penasaran, mungkin bisa juga di-share ke pemirsa nih, apa aja sih, suka baca apa sih, buku-buku apa sih gitu? Waktu SD saya baca komik Mbak, jadi saya jarang baca buku serius. Oh sama berarti? Sama itu komik. Tapi kadang saya selipi biografi, biografi tokoh, buku yang tipis-tipis itu, biografi tokoh. Waktu SMP saya juga baca biografi tokoh, tapi tertarik dengan biografi waktu itu tokoh-tokoh nasional. Tan Malaka, pertama Tan Malaka. Beliau bapak bangsa yang sering tidak tercatat di buku sejarah. Selain dari biografi beliau, saya juga kemudian tertarik untuk membaca pemikiran beliau. Akhirnya waktu SMP saya kenal dengan yang namanya Madilog, kemudian dari penjara ke penjara, kemudian aksi massa dan sebagainya, karangan-karangan beliau. Kemudian saya tertarik membaca tentang Soekarno. Akhirnya waktu SMP saya belajar tentang di bawah bendera revolusi. Jadi pertama saya belajar dari sosok tokoh dulu, baru kemudian saya masuk ke pemikiran. Itu SMP saya bergulat dengan itu. Dan saya tertarik dengan bacaan-bacaan yang kalau sekarang bahasanya identik dengan sosialisme, dengan bacaan-bacaan itu. Sampai kadang guru saya itu khawatir, saya ini mau jadi komunis sama gimana? Waktu SMP. Waktu SMP, masuk SMA gitu ya, lulus SMP. Saya tetap membaca berbagai macam buku, tapi kemudian saya ikut terus dengan pengajiannya Cak Nun. Saya bareng sama beliau.
sampai guru saya bingung ini sebenarnya Seno ini gimana ini kadang baca kiri kadang baca kanan ya no problem bagi saya kira itu adalah bentuk saya untuk memperkuat kasana. Nah mau gimana lagi, memang buku itu membantu untuk berpikir lebih luas gitu ya, lebih dalam, dan itu akhirnya yang saya lakukan. Saya baca buku, saya apa, dan saya kira itu harus tetap tradisi itu harus dibangun oleh teman-teman, tidak hanya sebagai jargon gitu ya, literasi, tapi memang kita memang jalankan, memang kita lakukan sebagai lagu hidup, sebagai way of life, sebagai cara hidup, bahwa kita tidak bisa menjadi kreatif kalau tanpa membaca. Itu saya sudah lakukan sendiri, jadi yes, begitulah. Ada perkembangannya gitu ya. Berarti dari awal mengagumi sosok tokoh tertentu, kemudian ke pemikiran, baru nanti waktu SMA tuh udah pergerakannya gitu ya. Ada keinginan untuk seperti itu. SMP sudah bergerak. Waktu mengumpulkan surat itu saya SMP. Oh iya? Oh ya sudah mulai itu ya. Mau UNAS kalau nggak salah itu. Ya sebelumnya saya juga tetap SMP saya bikin tim namanya Konselor Pencegah Kenakalan Remaja. Jadi anak-anak teman-teman saya di SMP saya ajak untuk masuk kampung-kampung, ke SD-SD untuk sosialisasi anti narkoba. Jadi sejak SMP sudah ada dorongan sebetulnya. Saya ikuti passion aja, itu aja. Makanya saya yakin sebenarnya passion itu ada di diri tiap-tiap teman-teman. Masalahnya adalah mau digali apa enggak. Kalau kita mau sedikit menggali, maka saya yakin bisa kita kembangkan. Teman-teman saya yakin punya passionnya masing-masing. Dan sekarang dengan era keterbukaan, dengan era aksesibilitas, itu semua menjadi masuk akal, menjadi possible untuk dilakukan siapapun. Wow, luar biasa ini. Kalau untuk kedepannya ada nggak sih wacana pengen bikin buku sendiri gitu? Nah kalau ada tuh misalnya pengen bukunya seperti apa gitu? Apakah yang juga harus berbau-bau itu tadi ya, pergerakan, kepemudaan dan segala macam? Itu pertanyaan yang sampai sekarang masih belum bisa saya jawab sejak bertahun-tahun yang lalu. Itu saya sudah ditagih sekian banyak orang tentang masalah buku. Saya diminta untuk menulis dan saya tahu memang itu akan menjadi tanggung jawab saya. Bagaimanapun kalau saya ingin menyumbangkan sesuatu, pemikiran-pemikiran itu ya, untuk keabadian itu, maka kamu harus menulis. Nah, tapi sampai sekarang saya masih belum menemukan feel yang tepat untuk menulis secara utuh. Menulis tulisan-tulisan artikel apa cukup sering di Facebook, di Line, di mana-mana. Jadi itu bercecer banyak sekali sejak dulu saya SMP, tapi tidak pernah saya kumpulkan jadi satu buku. Ya, saya mohon doa saja semoga feel itu segera datang ke saya sehingga nanti buku itu akan segera terselesaikan. Kalau untuk bayangan kasaran gitu misalnya, apakah nanti tulisan-tulisan yang tercecer itu akan dikumpulkan jadi satu buku, atau Mas Seno tuh ada gambaran, aku tuh pengen bikin buku ini deh gitu, fungsinya untuk inspirasi gitu? Mungkin saya akan bikin buku baru ya? Lebih santai mungkin ya, karena tulisan-tulisan saya selama ini memang sering itu terlalu serius gitu ya. Saya yakin itu tidak akan menarik bahkan untuk diri saya sendiri, untuk saya membacanya. Wah ini unik ini, tidak menarik untuk diri sendiri. Nah ini karena saya rasa bahwa itu adalah bentuk refleksi saya pada saat saya menulis pada waktu itu adalah bentuk refleksi saya. Kalau teman-teman melihat perjalanan tulisan saya di Facebook atau di Line gitu ya, sejak awal sekitar tahun 2015, 16 sampai sekarang, maka akan jelas betul bagaimana perkembangan pemikiran saya menjadi dari yang awalnya seperti sangat mentah itu menjadi semakin matang. Artinya itu bentuk refleksi. Nah, kalau ada yang tertarik dengan bagaimana saya action dan lain sebagainya, maka itu menjadi rujukan yang menarik. Tapi kalau saya ingin menjual makanan, istilahnya makanan matang pada pembaca sekarang, maka ada targetnya. Kayaknya harus saya bentuk buku baru. Oh oh gitu. Tapi pengennya yang seperti apa? Santai aja lah, kasayan anak muda sekarang, tulisan biasa saja. Novel atau apa gitu, atau semacam pemikiran? Curhatan seorang Seno misalnya. Jadi lebih ke banyak cerita-cerita buku diari Seno gitu ya? Bisa juga cerita yang tidak saya sampaikan di depan publik selama ini, banyak bagaimana sih bergerak sejak SMP, di balik itu ada suka duka yang seperti apa. Mungkin saya akan lebih ke sana, itu yang cocok untuk saya tulis. Bicara soal dukungan orang tua. Nah, pernah nggak sih ada rasa kekhawatiran ya dari orang tua itu, kok anakku ini nyeleneh gitu ya? Ini saya durung wayahe gitu.
Kamu kok mas gini le gitu. Gimana itu? Kalau kekhawatiran pasti ada. Saya sering berapa kali bicara dari hati ke hati dan memang ada. Tapi alhamdulillah dari dulu orang tua masih support. Ya nggak tahu kenapa itu, tapi saya bersyukur bahwa ada support dari orang tua. Yang penting saya harus bertanggung jawab terhadap tindakan saya. Yang diminta orang tua saya hanya satu, saya bertanggung jawab. Saya prinsip-prinsip utama kehidupan jangan dilanggar, tapi bertanggung jawablah dengan pilihan yang diambil. Ya sudah, itu yang saya lakukan. Sampai sekarang saya masih berpegang pada itu. Sehingga kadang kalau saya terlalu ekstrim melakukan sesuatu, ya orang tua hanya akan mengingatkan. Tapi kalau saya bisa membuktikan bahwa saya bertanggung jawab, ya silakan teruskan. Jadi sebenarnya bebannya lebih berat daripada sekedar dilarang gitu ya. Enak sudah kalau dilarang, oke. Jadi semua resultnya kan saya bisa titipkan ke orang tua itu. Ya kan ini karena arahannya orang tua. Kalau diserahkan ke saya, artinya resultnya baik atau buruk bertanggung tanggung jawabnya ke Mas Seno lagi gitu ya. Mas Seno dianggap dewasa, sudah tahu mana yang baik mana yang buruk gitu ya. Dan itu bikin saya ya sering nggak bisa tidur, jadi saya gimana Iya. Beban dan kepercayaan itu ya. Betul ya. Oke. Siapa sih sosok yang menginspirasi Mas Seno? Kalau secara personal ya ibu saya. Kenapa? Dari kecil saya cukup dekat dengan ibu saya dan dia banyak nilai yang bisa saya pelajari dari ibu saya, meskipun kadang nilai-nilai itu nggak diceritakan gitu ya, tapi saya bisa tahu dari lakunya, dari teladan yang ditunjukkan, dan itu bagi saya sangat menginspirasi. Kalau dari orang sosok terdekat, ya ibu saya. Kalau dari tokoh, ada banyak tokoh lah yang saya kagumi. Bung Karno salah satu tokoh yang paling saya kagumi. Kenapa? Saya kira beliau adalah the right person at the right time. Beliau orang yang tepat di waktu yang tepat. Waktu itu Bung Karno datang di saat Indonesia butuh pemersatu, dan beliau berhasil memainkan peran itu dengan sangat baik. Sehingga beliau menjadi tokoh sejarah yang bertahan sampai sekarang dan sampai kapanpun. Nah, saya merasa bahwa di setiap zaman maka setiap orang yang mau berbuat sesuatu untuk lingkungannya harus berperan seperti itu. Jadi dia tahu zamannya kapan, yang sedang dibutuhkan zamannya apa, maka dia harus berperan sebagai itu. Nah, zaman sekarang saya kira kita sedang membutuhkan lagi sosok pemersatu itu, yang bisa mempersatukan perbedaan, mempersatukan berbagai macam latar belakang, dan tokoh ini bisa diterima oleh siapapun. Nah, ini yang kita butuhkan. Saya kira kalau ada tokoh Indonesia yang bisa memerankan itu, maka dia akan menjadi tokoh sejarah. Amin. Zaman next ya, Mas Seno. saya minum dulu lah. Oke, break sebentar ya. Oke, pemirsa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Surabaya Now.